Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi salatan wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika wasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat yang agung, juga kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bahwasanya kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama melaksanakan perintahnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya sementara saja dan umur manusia juga hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu yang rata-rata. Kemudian tidak ada yang abadi di dunia ini. Nah, Allah ciptakan keabadian hanya untuk di akhirat. Apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada diusahakan oleh manusia, semuanya tidak akan kekal. Jadi apa yang diusahakan manusia ini pasti musnah. Ini mutlak adanya dan bukan teori. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Rumah akan hancur, mobil akan rusak, umur kita pun akan habis, harta juga pasti kita akan tinggalkan. Bahkan alam yang ada di dunia ini semuanya akan dihancurkan nanti pada waktunya. Semuanya akan memiliki batasan. Tidak ada yang terbatas di dunia ini. Yang tidak terbatas nanti di akhirat Allah, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dunia ini sepenuh dengan ketidakpastian dan semuanya hanya tipuan. Sedangkan yang pasti-pasti ini akan datang hanya dengan janji-janji Allah di akhirat. Inilah yang pasti, yang akan kekal abadan-abadan, selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya hari ini manusia kerjanya hanya mengusahakan akan perkara-perkara yang tidak pasti dan tidak akan abadi. Kemudian malah mati-matian lagi. Inilah yang namanya kebodohan. Dan inilah yang namanya tertipu dan akan selalu juga tetap tertipu dengan janji-janji dunia ini. Ibarat kita pergi berlayar dengan kapal, lalu kita mampir hanya untuk transit di suatu pulau. Kemudian di pulau itu kita malah mati-matian kerja. Kita membangun rumah, seakan-akan kita akan bisa menetap selama-lamanya di pulau itu. Padahal itu hanya tempat pemberhentian sementara. Ketika kapal akan melanjutkan perjalanan, maka kita harus naik ke kapal itu. Mana mungkin kita ditinggal oleh kapal itu. Sedangkan kita hanya sementara singgah di pulau tadi. Maka kebodohan inilah yang akan kita hapuskan jika kita keluarkan seluruh barang dan usaha kita untuk membangun kehidupan yang akan kita tinggalkan. Seperti yang di pulau tadi. Itulah kehidupan kita yang di dunia ini, yang sifatnya hanya sementara.
Kemudian nanti akan datang suatu masa di mana manusia akan terkaget-kaget dan akan terbelalak melihat semua kenyataan yang sebenarnya. Dan ketika itu semua manusia akan menyesal dan diminta kembalikan ke dunia, dan diminta dikembalikan ke dunia ini hanya untuk beramal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika itu semua penyesalan sudah tidak ada lagi gunanya. Karena kehidupan akhirat akan terbentuk dari apa yang telah diusahakan oleh manusia ketika kita, mereka, dan semua makhluk yang masih hidup di dunia ini. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala amal baik dan amal buruk yang akan kita rasakan nanti hasilnya akan kita tunai di kehidupan kita di akhirat kelak. Amal yang membawa ridho, amal yang membawa ridho Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang membawa murka Allah maka akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehidupan kita nanti di surga ataupun di neraka yang sifatnya adalah abadi selama-lamanya, tidak seperti kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya hanyalah sementara, tipu daya, permainan, dan senda gurau. Jadi pilihannya nanti adalah akhirat antara bahagia selama-lamanya atau akhirat antara menderita selama-lamanya.